Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Yuga Tama, NIM 18191050109. Pada pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait mengenal program PTSL dan PTSP dalam mencegah pelanggaran hak atas tanah. Langsung saja. Nah, pada agenda pembahasan hari ini ada 4 poin, yaitu dari pendahuluan, yang dimana kita akan membahas pentingnya sertifikat tanah, yang dimana bagaimana prosesnya melalui PTSL dan juga PTSP. Lalu yang kedua yaitu apa sih PTSL itu, dan yang ketiga definisi dari PTSP itu seperti apa. Lalu yang terakhir yaitu peran PTSL dan PTSP dalam mencegah pelanggaran hak atas tanah, yang dimana pada poin keempat ini akan disajikan dengan studi kasus yang ada di Kota Jember. Langsung yang pertama yaitu bab pendahuluan. Sebelumnya Indonesia sendiri ini merupakan negara berkembang yang dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu tanah, yang dimana kebutuhan tanah setiap tahunnya ini selalu meningkat, yang dimana hal ini diikuti dengan jumlah angka penduduk di Indonesia setiap tahunnya itu selalu meningkat. Nah, maka dari itu dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, tentu saja para penduduk tentu membutuhkan berbagai kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti salah satunya ini tanah, yang dimana tanah ini dapat difungsikan sebagai untuk membangun tempat tinggal, untuk membangun tempat usaha, dan lain sebagainya. Lalu seseorang atau penduduk yang memiliki tanah harus wajib memiliki apa, yaitu memiliki sertifikat tanah, yang dimana sertifikat tanah ini merupakan salah satu bukti sah bahwa seseorang tersebut memang memiliki hak atas tanah atau penggunaan lahan tersebut. Nah, lalu kenapa sertifikat tanah ini sangat penting untuk dimiliki setiap orang dalam memanfaatkan tanah tersebut? Nah, di mana fungsi dari sertifikat tanah ini, masyarakat dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum yang pertama, dan yang kedua masyarakat dapat mempermudah proses peralihan hak atas tanah, dan yang ketiga harga tanah yang dari waktu ke waktu selalu meningkat harganya, dan yang terakhir itu untuk mempermudah tawar menawar hak atas tanah apabila terdapat pihak lain yang memanfaatkan tanah tersebut, salah satunya untuk kegiatan pembangunan. Nah, dalam memiliki sebuah lahan atau tanah tentu tidak terlepas dari permasalahan yang biasanya kerap terjadi, yang pernah teman-teman dengar terkait permasalahan tanahan ini, seperti sengketa tanah yang hampir setiap tahunnya itu selalu ada berita terkait tentang hal ini. Selain itu juga mafia tanah dan juga tanah turun temurun. Maksudnya di sini tuh masih hingga saat ini terdapat masyarakat itu hanya secara lisan saja mereka menganggap bahwa lahan ini lahan miliknya, karena alasannya itu merupakan lahan yang lahan turun temurun dari keluarga, padahal tidak ada bukti sah seperti sertifikat tanah yang dimana sebagai bukti sah bahwa lahan tersebut milik seorang tersebut. Nah, oleh sebab itu pentingnya memiliki sertifikat tanah ini agar sebagai bukti hak milik tanah yang sah dalam memanfaatkan tanah atau lahan tersebut. Nah, maka dari itu bagaimana kita memperoleh sertifikat tanah ini bagi tanah yang belum terdaftarkan. Nah,
Salah satunya melalui program PTSL, yang dimana program ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki tanah namun belum terdaftar atau bersertifikat. Dan proses pendaftaran ini tentu melalui dengan PTSP yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan pendaftaran atau sertifikat tanah. Kita masuk ke agenda poin kedua, itu apa sih itu PTSP? Nah, PTSP atau kepanjangannya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, merupakan program pendaftaran tanah yang dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN dan dilaksanakan secara dengan objek tanah yang belum terdaftar, baik dalam lingkup desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Nah, program ini memberikan jaminan kepada masyarakat berupa sertifikasi tanah yang cepat dan mudah, serta jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana dijelaskan PTSL ini atau pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah lingkup, baik desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Nah, sebenarnya dalam PTSL ini terdapat beberapa dasar hukum yang terdapat banyak sekali dasar hukum. Nah, di sini saya mengambil 4 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA, dan yang kedua Permen ATR ATM PPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PTSL, dan yang kedua itu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap seluruh Indonesia. Dan yang terakhir ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2018, yaitu Permen ATR PPN Nomor 6 Tahun 2018. Ini seharusnya tahun 2018. Sebelumnya mohon maaf, ini ada kekeliruan. Yang dimana Permen ATR ini tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, tujuan dari PTSL ini terdapat 3 poin, yang dimana yang pertama itu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara. Dan yang ketiga, mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Nah, berikut merupakan syarat pengajuan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah mereka melalui PTSL. Yang beberapa syarat yang harus diperlukan. Yang pertama itu dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Yang kedua, surat tanah dapat berupa letter C, akte jual beli, akte hibah atau berita acara kesaksian atau senikah dengan itu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu tanda batas tanah yang terpasang. Yang dimaksud di sini maksudnya tanda batas tanah yang terpasang itu yang dapat terlihat secara visual. Yang keempat itu bukti setor biaya perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak penghasilan atau PPH. Dan terakhir yaitu surat permohonan atau surat pernyataan peserta. Nah, pelaksanaan PTSL sendiri ini cukup panjang ya. Yang dimana yang pertama sendiri itu terdapat perencanaan, lalu yang kedua dilanjutkan dengan penetapan lokasi, lalu persiapan hal yang perlu disiapkan dalam PTSL ini, lalu pembentukan dan penetapan panitia judikasi PTSL dan satuan tugas, dan yang kelima yaitu penyuluhan,
Dan yang keenam, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Dan selanjutnya itu penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Yang ke-8 yaitu pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Dan yang ke-9, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak. Dan 10, pembukuan hak. Dan selanjutnya itu penerbitan sertifikat hak atas tanah. Lalu pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, yaitu berupa sertifikat tanah itu sendiri kepada masyarakat yang telah mengajukan, dan terakhir itu pelaporan. Nah, sebelumnya tadi kita membahas tentang PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya yaitu kita mengenal tentang PTSP. Nah, apa sih PTSP itu? Nah, PTSP atau kepanjangan dari pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan dalam pengajuan perizinan maupun non perizinan dengan memperoleh pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraannya. Nah, PTSP sendiri ini tercantum pada Perpres nomor 97 tahun 2014, yang dimana PTSP sendiri ini merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan, proses dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Nah, tujuan dari PTSP sendiri ini yang poin pertama itu sama ya, dengan tujuan PTSL sebelumnya, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat. Yang kedua, memperpendek proses pelayanan. Jadi masyarakat tuh jika ingin melakukan sebuah perizinan itu dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan mudah. Yang ketiga itu mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dan yang keempat, mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi pada intinya tujuan PTSP ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Nah, penyelenggara PTSP ini sendiri tertuang pada Perpres nomor 97 tahun 2014 pada pasal 5, di mana yang pertama, pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan bagian dari urusan pemerintah. Yang kedua, pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi. Dan yang terakhir, pemerintah kabupaten atau kota untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan terakhir, yaitu peran PTSL dan PTSP dalam mencegah pelanggaran hak atas tanah. Nah, pada bab ini yang pertama saya menyajikan sebuah studi kasus yang ada di Kabupaten Jember, yang dimana studi kasus ini terjadi pada awal tahun 2021, di mana terjadi sebuah eksekusi tanah dan bangunan yang seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, di mana pelaksanaan eksekusi tanah ini merupakan tindak lanjut dari kemenangan atas penggugat atas sengketa tanah dengan tergugat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember. Nah, hal ini berkeyakinan bahwa si penggugat tersebut bahwa bangunan kafe, rumah, dan sebagian tanah yang terdapat di wilayah tersebut merupakan hak miliknya. Nah, dari studi kasus itu dapat ditarik kesimpulan mengapa PTSL dan PTSP itu sangat penting. Nah, pelaksanaan PTSL ini tentu sangat penting bagi masyarakat, terutama yang memiliki tanah dan belum terdaftarkan. Nah, fungsinya buat apa? Agar tidak terjadi permasalahan yang sebelumnya kita lihat sebelumnya, yaitu ini, yang dimana terdapat masyarakat atau tergugat itu memanfaatkan lahan atau bangunan yang dimana jelas-jelas bahwa si penggugat itu bersikeras bahwa tanah ini, bangunan, kafe, dan rumah itu adalah hak miliknya. Nah, di mana telah dibuktikan dengan surat
atau sertifikat tanah yang dimilikinya. Nah, maka dari itu tentu pendaftaran tanah melalui PTSL ini eh, sebagai bukti bahwa masyarakat itu dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum yang sangat jelas. Selain itu, sertifikat tanah dari PTSL ini dapat sebagai bukti kuat terhadap kepemilikan tanah yang bersifat sah. Nah, sehingga jika terjadi permasalahan pertanahan yang kurang lebih sama seperti di slide sebelumnya, maka pemilik tanah itu dapat menunjukkan bukti sah bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya. Lalu peran PTSP di sini seperti apa? Nah, peran PTSP sendiri ini, nah, yang dapat kita tarik dari tujuan yang sama, yaitu di poin 1, yaitu sama-sama memberikan kepastian dan jaminan hukum, perlindungan hukum. Nah, yang dimana PTSP itu sendiri ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terutama dalam mengajukan pendaftaran tanahnya, namun masyarakat juga dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum selain diberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Nah, maka dari itu peran PTSL dan PTSP ini sangat berperan penting bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.